Oke, perkenalkan nama saya Raffi Ardan Fauzan dengan NIM 67 2019 025. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari seperti OSPF, ACL, NAT, CTP, LLDP, dan NTP. Oke, yang pertama ada OSPF. Open Short Path First adalah sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebagai istilah Autonomous System, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polis pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Yang selanjutnya ada cara kerja OSPF. Berikut adalah gambaran mengenai prinsip kerja dari OSPF. Yang pertama ada setiap router membuat link state packet atau LSP. Kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement type 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Masing-masing router menghitung jalur terpendek ke semua network berdasarkan cost routing. Jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224.0.0.6. LSP akan didistribusikan oleh DR ke router network lain dalam satu area hingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Yang selanjutnya ada ACL atau Access Control List. ACL merupakan metode selektivitas terhadap paket data yang akan dikirimkan pada alamat yang dituju. Secara sederhana, ACL dapat diilustrasikan seperti halnya sebuah standar keamanan. Hanya paket yang memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan melewati gerbang keamanan. Dan bagi paket yang tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka paket tersebut akan ditolak. ACL dapat berisi daftar IP address, MAC address, subnet, atau port yang diperbolehkan maupun ditolak untuk melewati jaringan. Yang selanjutnya ada cara kerja ACL itu sendiri. ACL selalu membaca setiap listnya tersebut dengan cara sekuensial atau berurut. Ketika ada paket data, ACL membaca dan membandingkan setiap list yang sudah dibuat. Jika sesuai, maka dijalankan perintah list tersebut. Di dalam ACL terdapat implicit deny di akhir list ACL. Ini artinya jika tidak ada paket data yang sesuai, maka paket akan di drop. Untuk kebalikannya sendiri ada permit, nah itu untuk mengizinkan masuk paketnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ACL. Yang pertama ada ACL standar. ACL standar merupakan jenis ACL yang paling sederhana. ACL standar hanya melakukan filtering pada alamat sumber atau source dari paket yang dikirimkan. Alamat sumber yang dimaksud dapat berupa alamat sumber dari jaringan atau alamat sumber dari host. ACL standar dapat diimplementasikan pada proses filtering protokol TCP, UDP, atau nomor port yang digunakan. Meskipun demikian, ACL standar hanya mampu mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumbernya saja. Yang selanjutnya ada ACL extended. ACL extended merupakan jenis ACL yang mampu memberikan tingkat keamanan yang lebih baik ketimbang ACL standar. ACL extended mampu melakukan filtering pada alamat sumber atau source dan alamat tujuan atau destination.
Selain itu, ACL Extended memberikan keluasan kepada admin jaringan dalam melakukan proses filtering dengan tujuan yang lebih spesifik. Yang selanjutnya ada NAT atau Network Address Translation. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan. NAT mentranslasikan alamat IP private untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Untuk NAT sendiri pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP private atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT ini setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Kita tahu bahwa alamat IP publik di dunia ini sudah mulai menipis, sehingga penggunaan dari NAT ini dirasa sangatlah efisien dan efektif, terutama dalam alokasi alamat IP. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis dari NAT sendiri. Pada jaringan komputer terdapat dua jenis NAT. Yang pertama ada DNAT atau Destination Network Address Translation, adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. DNAT hanya bekerja pada tabel NAT, dan dalam tabel NAT berisi 3 bagian yang disebut dengan chain. Ketiga chain tersebut meliputi pre-routing, post-routing, dan output. Yang selanjutnya ada SNAT atau Source Network Address Translation, yaitu sebuah NAT yang bertugas untuk merubah source address dari suatu paket data. SNAT hanya berlaku pada post-routing. Oke, yang selanjutnya ada Cisco Discovery Protocol atau CDP. CDP adalah protokol proprietary yang dirancang oleh Cisco untuk membantu administrator mengumpulkan informasi tentang perangkat yang terpasang secara lokal. Dengan CDP, kita bisa mengumpulkan informasi perangkat keras dan protokol pada perangkat tetangga, yang merupakan informasi penting ketika melakukan troubleshooting dan mendokumentasikan jaringan. Protokol CDP ini secara default sudah aktif di semua interface Cisco device. CDP mengirimkan type link file untuk memberikan informasi tentang masing-masing device CDP. Perintah show CDP networks memberikan informasi mengenai ID dari device, interface lokal, hold time, kapasitas, platform, serta port ID, dan informasi TLVS yang hanya terdapat di CDP version 2 adalah domain name, VTP management, native VLAN, lalu full atau half duplex. Yang selanjutnya ada Link Layer Discovery Protocol atau bisa disingkat LLDP. LLDP adalah protokol open standar yang digunakan untuk mengenali device lain yang terkoneksi secara langsung. Pengertiannya sebenarnya sama, hanya perbedaan jika CDP adalah memiliki Cisco dan hanya bisa running antar perangkat Cisco, sedangkan LLDP adalah protokol open yang open, jadi bisa semua jenis vendor perangkat menggunakannya. Untuk cara kerjanya sama seperti CDP. LLDP mungkin telah aktif secara default tergantung device yang kita gunakan. Berikut adalah beberapa config untuk LLDP. Untuk mengaktifkan LLDP secara global bisa dengan command LLDP run pada global config. LLDP juga dapat dikonfig pada bagian interface tertentu sama seperti CDP, tetapi pada LLDP kita harus mengkonfig secara terpisah untuk receive dan transmitnya. Show LLDP untuk melihat apakah LLDP aktif atau tidak pada device tersebut. Untuk mengetahui network device
device yang terkoneksi dengan kita menggunakan Show LLDP Netboard dan Show LLDP Netboard Detail untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar netboard device. Oke, yang terakhir ada NTP atau Network Time Protocol. NTP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada LAN maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching variabel latensi jaringan data. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP, sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. Untuk prinsip kerja NTP itu sendiri, yang pertama ada NTP bekerja dengan menggunakan algoritma Marzullo dengan menggunakan referensi skala waktu UTC. Sebuah NTP client akan melakukan sinkronisasi dengan NTP server dalam sebuah interval pooling yang biasanya berkisar antara 64 sampai 1024 detik. NTP menggunakan sistem hierarki dalam bekerja dan melakukan sinkronisasinya. Sistem hierarki ini menggunakan istilah clock start, clock stratum, atau strata untuk menggambarkan tingkatan-tingkatannya. Begitu seterusnya sistem hierarki berjalan. Batas atas untuk strata adalah 15, stratum 16 digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perangkat tidak tersinkronisasi. Parameter kedua, NTP akan melakukan proses komparasi terhadap beberapa perhitungan waktu dari beberapa server. NTP versi 4 biasanya dapat menjaga ketetapan waktu hingga 10 milsecond 1/100 detik dalam media komunikasi publik atau internet. Timestamp atau pencatatan waktu yang digunakan oleh protokol NTP adalah sepanjang 64 bit yang terdiri dari 32 bit pertama untuk perhitungan detik dan 32 bit berikutnya untuk perhitungan pecahan dari satuan detik. Meskipun perhitungan waktu NTP akan kembali berulang ketika sudah mencapai 232, implementasinya dibuat sedemikian rupa sehingga waktu NTP tidak akan terganggu dengan program-program penyesuaian waktu lainnya. Untuk contoh penerapan NTP di sini ada ATC Air Traffic Control menjadi salah satu yang pertama dalam aplikasi NTP. Yang kedua adalah perhitungan durasi pulsa pada telekomunikasi. Oke, cukup sekian dari saya atas penjelasan materi-materi di atas tersebut. Jika ada salah kata atau salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya Raffi, pamit undur diri. Terima kasih.